dia istri raja, sedangkan Yusuf ini anak angkat, dipendam, tetapi pada akhirnya tidak terbendung cintanya itu. Apa yang terjadi? Jadi pada suatu saat di istana, sang raja tidak ada di rumah, ya katakanlah pergi ke kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan cuaca yang adem, tidak panas. Alhamdulillah, mudah-mudahan suasana ini membantu. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang seharusnya menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan, yaitu berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda atau dirayu oleh Zulaikha, istri sang raja Al-Aziz di Mesir. Baik, sebelumnya ada baiknya kita kembali mengetahui sejarahnya Yusuf alaihissalam kok bisa sampai di Mesir. Padahal Yusuf alaihissalam itu kan di Palestina. Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak banyak. Tetapi Nabi Yakub ini kok sangat perhatian kepada Yusuf waktu kecil, sehingga saudara-saudaranya itu iri. Maka saudara-saudara yang banyak ini, yang iri ini, bersepakat atau bersekongkol untuk membunuh Yusuf. Singkat cerita, Yusuf itu dibawa atas izin ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam, dibawa ke padang pasir. Mau dibunuh, tapi tidak sepakat untuk dibunuh. Mereka sepakatnya untuk membuang saja di sumur, ya, tidak dibunuh. Jadi setelah Yusuf alaihissalam dibawa ke padang pasir atas izin Nabi Yakub alaihissalam, dengan harapan Yakub bahwa Yusuf tetap dijaga. Ternyata Yusuf dibuang ke sumur. Baru sore-sore pulang melapor kepada ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Mereka membawa baju Yusuf, ada darah buatan, bohong-bohongan bahwa Yusuf dimakan serigala. Tapi ternyata Yusuf itu dibuang ke sumur. Nah, datanglah kafilah dari Mesir mau ngambil air di sumur. Ternyata ketika timbanya diangkat naik, ternyata seorang anak. Itulah Yusuf. Kemudian anak ini, Yusuf ini dijual kepada penguasa Mesir. Nah, apa kata penguasa Mesir kepada istrinya? Dia wasiatkan anak yang dibeli ini kepada istrinya, akrimi mathwahu. Ya, pelihara dia dengan baik. Asa'ayyam fa'na, mungkin dia akan masa yang akan datang anak ini akan bermanfaat bagi kita. Jadi walhasil Yusuf ini dipelihara di istana. Nah, artinya pemeliharaannya bagus. Raja sangat memberikan perhatian kepadanya karena ternyata anak laki-laki ini tumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sopan, berakhlak. Lebih dari itu semua, anak ini menjadi anak remaja yang sangat tampan.
Bayangan ketampanan Yusuf ini ketika wanita-wanita disiapkan buah, disiapkan pisau ya untuk mengupas buah. Ketika Yusuf keluar, mereka terpengaruh, terperanjat melihat Yusuf dan tidak saja mengupas buah tetapi melukai tangan-tangan mereka tanpa terasa. Apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu ketika melihat Yusuf? Hasya lillah, Masya Allah, kesempurnaan Allah. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini sesungguhnya bukan manusia. Ini adalah malaikat-malaikat yang mulia. Ya, itu saking tampangnya Yusuf alaihissalam. Baik. Nah, karena ketampanannya itu, ternyata istri Raja Abdul Al-Aziz, nama raja itu, tertarik dan jatuh cinta kepada Yusuf alaihissalam yang masih muda ini. Memang awal-awalnya kecintaannya itu dipendam, ditahan karena dia permaisuri, dia istri raja, sedangkan Yusuf ini anak angkat, dipendam, tetapi pada akhirnya tidak terbendung cintanya itu. Apa yang terjadi? Jadi pada suatu saat di istana, sang raja tidak ada di rumah, ya katakanlah pergi ke kantor. Nah, Zulaiha, nama istri raja itu, tidak tahan lagi. Maka dalam Al-Quran dikatakan, farawadathu allati huwa hiya fi baitiha. Faradathu an nafsihi. Rawadathu an nafsihi. Rawada artinya merayu, menggoda, itu rawada, dengan tujuan untuk berhubungan badan. Ya, farawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Digoda, dirayu untuk apa? Berhubungan. Ya. Apa kata perempuan itu? Hai talak. Hai talak. Mari di sini. Kemari kau dengan saya di sini. Saya siap. Hai talak itu artinya kemari kepada saya siap untukmu. Nah, luar biasa godaannya itu. Karena perempuan ini merasa tidak ada orang di rumah, suaminya tidak ada. Pintu-pintu ditutup erat-erat. Wa ghallaqatil abwab. Pintu ditutup erat-erat. Nah, itu psikologi kejiwaannya seperti itu. Apa kata Yusuf? Yusuf menolak. Apa katanya? Ma'adzallah. Aku berlindung daripada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuanku itu raja, maksudnya ahsana mathwaya, telah banyak berbuat baik kepadaku. Tidak mungkin saya khianati. Ya. Tidak mungkin saya khianati. Jadi Yusuf ini menolak. Nah, tetapi apa yang terjadi? Wahammat bihi. Perempuan Zulaiha ini hammat bi Yusuf. Artinya nafsunya meningkat pada Yusuf. Nafsu apa? Nafsu untuk melakukan hubungan. Ya. Nah, karena godaan begitu hebat, maka Yusuf juga di dalam Al-Quran dikatakan hamma biha. Nafsunya meningkat untuk perempuan ini. Meningkat juga nafsunya. Wajarlah seorang laki-laki dirayu begitu hebat. Ya. Meningkat juga nafsunya. Jadi ausyaka an takuna al-jima'. Sudah diambang hubungan badan itu, tetapi Allah menjaga Yusuf karena Yusuf diperuntukkan Allah untuk menjadi nabi. Allah memperlihatkan kepada Yusuf tanda-tanda kebesaran Allah. Ra'a burhana rabbih. Yusuf melihat tanda-tanda Tuhannya. Dalam tafsir apa? Allah memperlihatkan kepada Yusuf azab Allah yang akan dia rasakan, ya. Atau ada juga mengatakan tiba-tiba Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub, maka tidak jadi melakukan hubungan itu. Tidak jadi melakukan hubungan itu. Apa yang terjadi?
Nabi Yusuf berlari-lari menuju pintu. Dia mau keluar rumah. Ya. Zulaiha mengikuti dari belakang, memegang bajunya dari belakang sampai robek. Di depan pintu, pintu terbuka, Al-Aziz datang. Suami Zulaiha ternyata di depan pintu. Kepergok, ketangkap basah. Apa kata Zulaiha? Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Apa ganjarannya orang yang menginginkan keburukan pada keluargamu? Ya, adalah dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Tiba-tiba berbalik seperti itu. Seolah-olah Yusuf ini yang bersalah. Ya. Ma jaza'u man aradaka bi ahlika su'an. Apa ganjaran? Balasan orang yang menginginkan keburukan pada keluargamu. Kecuali apa? Kecuali penjara atau azab yang pedih. Ya. Dibolak-balikkan fakta itu. Oleh siapa? Oleh Zulaiha, istri raja. Ya. Yusuf berkata, hiya rawadatni. Dia merayu saya untuk untuk melakukan hubungan. Ya. Maka Abdul Aziz Al-Aziz, Raja Al-Aziz ini bingung. Siapa yang benar? Yusuf kah apa istrinya yang benar? Nah, maka ada saksi. Tiba-tiba muncul saksi. Nah, saksi dari keluarganya, rupanya ada di dalam rumah itu. Tiba-tiba muncul saksi dari keluarganya berkata, wahai Al-Aziz, wahai Paduka, lihat bajunya Yusuf itu. Kalau bajunya robek dari belakang, berarti Yusuf benar. Dan istri Paduka salah. Kalau bajunya Yusuf robek dari depan, berarti Yusuf berdusta. Istri Paduka yang benar. Nah, maka Al-Aziz, sang raja, Paduka yang mulia, melihat baju Yusuf. Ternyata baju Yusuf itu robek di belakang. Nah, berarti siapa yang salah? Istrinya, istri raja yang salah. Apa kata raja? Innahu min kaidikunnah. Nah, artinya engkau yang salah. Walamma ra'a qamisahu qidda min dubirin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'adzim. Nah, sesungguhnya drama ini, sesungguhnya tipu daya ini, tipu daya maksudnya tipu daya berbohong. Berbohong. Dia istrinya yang merayu Yusuf, diputar balikkan Yusuf yang merayu. Inna kaidakunna azim, ini tipu daya kalian, sesungguhnya tipu daya kalian itu azim, besar keburukannya. Istaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Sang raja berkata kepada istrinya, istaghfiri li dzambiki, minta ampunlah atas dosamu, sesungguhnya engkaulah yang salah. Nah, gitu kan? Ya. Apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah bahwa bagaimanapun keadaannya, Yusuf ini dipenjara. Yusuf masuk penjara. Ya. Kenapa masuk penjara? Karena persoalan istana, persoalan raja, ya, persoalan sum'ah, nama baik kerajaan. Maka Yusuf masuk penjara. Yusuf sendiri mau masuk penjara. As-sijnu ahabbu lilayya. Penjara lebih bagus bagiku, kata Yusuf alaihissalam. Maka dia masuk penjara. Masuk penjara 7 tahun. Bid'a sinin, di situ dalam Al-Quran. Bid'a sinin artinya, bid'un itu artinya antara 3 dan 9. Berarti Yusuf itu dalam penjara antara 3 sampai 9 tahun. Menurut para penafsir, 7 tahun. Ada yang bilang 12 tahun setengah. Ya. Walhasil, setelah Yusuf keluar penjara, Yusuf mau dikeluarkan penjara, Yusuf tetap ingin menjadikan dirinya itu tidak bersalah dalam persoalan ini. Dalam persoalan perselingkuhan di istana itu, tetap Yusuf ingin membersihkan diri bahwa dia tidak bersalah. Maka ketika raja
ingin mengeluarkan Yusuf dari Mesir, karena raja membutuhkan Yusuf untuk mentakbirkan mimpinya, ada syarat yang diberikan Yusuf, ya, kepada utusan raja ke istana. Apa kata Yusuf kepada utusan raja? Dia bilang, tanya dulu raja Al-Aziz itu, apa sesungguhnya maksud wanita-wanita itu merayu saya? Apa sesungguhnya maksudnya? Nah, itu syarat dari Yusuf. Maka disampaikanlah ke raja, nah, kepada istrinya, ma khatbukunna idrawattunna Yusuf. Apa maksud kalian ketika kalian itu menggoda Yusuf untuk melakukan perbuatan keji? Nah, ma'alimna, apa kata mereka? Ma'alimna bihi min su'. Kami tidak mengetahui bahwa Yusuf itu orangnya tidak bagus. Kemudian istrinya berkata, Zulaiha berkata, al-an has-hasal haqqu. Sekarang tampaklah kebenaran. Ana rawattuhu an nafsi. Saya yang merayunya untuk melakukan perbuatan keji. Nah, dan supaya suamiku tahu bahwa saya tidak tidak membohonginya dalam hal ini. Baik. Nah, itulah sedikit cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri Raja Al-Aziz, yaitu Zulaiha. Apa yang harus kita ambil dari sini? Pertama yang harus kita ambil adalah bahwa cerita ini yang ditampilkan Allah dalam surah Yusuf dari sisi sastra memiliki keindahan. Indah betul ceritanya itu. Masuk akal. Akal masuk, rasa keindahan juga masuk di situ. Tetapi dari sisi nilai akhlakul karimah, kata Al-Aziz, sang raja, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian dalam hal perselingkuhan ini azim, besar. Besar keburukannya. Jadi bisa barangkali kita pahami bahwa sesungguhnya perselingkuhan wanita itu dari dulu sejak Nabi Yusuf alaihissalam di istana, bahkan sebelumnya sampai sekarang itu terjadi. Itu terjadi sampai sekarang. Tetapi apa yang harus kita pahami? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya perbuatan yang seperti itu azim, besar. Besar keburukannya. Jadi barangkali ini inti yang harus kita pahami di sini, bahwa Allah menceritakan Nabi Yusuf dengan istilah-istilah perselingkuhan. Bukan berarti kita ingin mencontoh, tapi Allah menampilkan di dalam Quran dengan begitu indah supaya kita ambil manfaatnya, menghindari perselingkuhan seperti itu. Betapapun ceritanya indah dan menarik, tapi itu harus dihindari. Sebab apa? Sebab itu kaidun azim, tipu daya yang besar keburukannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.